Teman ngopi, Ngopi 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 di di Penny Pikiran. pikiran. Kira. Ya, sahabat teman ngopi, kembali lagi kita jumpa di sesi berikutnya. Temanya masih tentang ya hal-hal yang hangat-hangat, bahkan cenderung panas, panas membara ini justru. Kita ada sesi yang lebih seru dari cerita yang sebelumnya, karena ini masih menyangkut diri kita sendiri. Atau barangkali secara batin kita juga mengalami itu, melakukan itu. Itu sangat lekat lah, karena itu bagian dari kehidupan kita. Masih temanya masih tetap oslok-oslok, tapi dalam versi yang modern. Kalau Iya, kemarin peristiwanya terjadi di masa iya. lampau, Mhm. dalam yang dirangkum dalam sebuah dongeng, kalau ini kejadian yang belum lama ini. Ini benar-benar sifatnya masih hangat. Di berita di Peristiwanya belum Indonesia lama. juga selalu ada Pak Ben peristiwa seperti ini ya. Oh gitu. Ya, kita selalu ngelihat kan di berita-berita bahwa walaupun tidak semua, tetapi ada beberapa guru pesantren yang melakukan pelecehan, Oh oknum ya, itu ya. belum lama ya, nama Ya, oknum tentu ya. saja pesantren yang mungkin belum terakreditasi gitu ya, Hmm. atau yang menggunakan sosok otoritasnya sebagai guru Ya, agama ya, gitu, ya. tapi kemudian dia memperlakukan apa santri-santri muridnya itu sesuai dengan nafsunya sendiri gitu. Itu kan banyak di berita ya, jadi kita nggak ngada-ada gitu kan. Oke. Terus kita ini membahas berita yang beredar kan Pak ya. Tapi Ya, barangkali betul. ada sesuatu yang artinya gini, ada hal yang tidak hanya sekedar kita mendengar, ya kan? Tidak hanya sekedar berita yang katanya pasti sudah dibumbuin macam-macam. Tapi kita kayaknya saya pernah mendengar selentingan-selentingan dari teman-teman kita itu ada sahabat kita juga yang pernah ya mungkin secara tidak langsung atau bahkan langsung bersentuhan dengan peristiwa-peristiwa itu, Pak. Saya penasaran itu, Pak. Nah, Itu ini kan ceritanya karena oknum ya Pak Ben ya. oknum ya. Oknum Habib yang mungkin dia mempergunakan otoritasnya. Hmm. Nah, karena ini bukan cerita khayalan, jadi perlu kita garis bawahi bahwa ini adalah terjadi kalau ada orang yang mau mengklarifikasi bahwa kita tidak membuat-buat cerita ini, tidak ngarang cerita ini, tetapi kita akan mencari apa sih sebetulnya yang kalau itu terjadi gitu. Dan peristiwa itu ternyata ada yang terjadi beneran gitu. Hmm. Jadi kita bisa sama-sama belajar di sini sebagai satu hal yang mungkin kita selalu harus berhati-hati untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Mana yang sudah dengan bumbu-bumbu komoditas apa produksi siaran, Pak ya. Iya, dan Sampai dengan ya yang itu tadi supaya kita bisa berhati-hati lah karena banyak yang menggunakan nama-nama otoritas kan, ngaku saya keturunan ini gitu, saya keturunan ini gitu sehingga dia berhak untuk melakukan apapun tanpa dilawan gitu. Nah, ini kan betapa dahsyatnya itu betul, betul kekuatan dan itu ya, dan ini otoritas. nanti karena ada sebuah pengalaman yang akan diceritakan oleh Mas Robi dan kita semuanya akan apa mendengar runtutan pengalaman itu. Nah, itu kalau kalau judulnya kan kita kasih bintang-bintang itu tadi ya. Iya, bintang-bintang aja, Pak. Kayaknya nggak usah juga apa-apa lah. Iya, Mas jadi Robi nggak perlu di blur ini. Nggak usah. Harusnya iya di blur sih, Pak Ben bener. Mukanya di blur. Pakai topeng lah minimal. Beda. Suaranya Ini di, kan kita di ini. Iya, suaranya juga disamarkan. Ya. dibikin itu ya. oke, jadi langsung aja Pak Ben. Kita panggil Mas Robi. Silakan Pak Ben. Oke, silakan Mas Robi. Ini kita tidak sedang menghukum, tidak sedang apa, teman ngopi aja mengajak untuk merefleksi peristiwa-peristiwa sosial budaya yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini kita akan mengambil pelajaran dari apa, mengambil cerminan dari apa yang akan diceritakan oleh teman kita. Silakan Mas Robi, kita akan belajar dari peristiwa ini.
Oke, terima kasih Pak Ben dan semuanya. Singkat cerita aja ya. Singkat cerita itu dimulai dari ketika saya SMP ya. Ketika dari SMP, kemudian saat itu saya belajar ya, belajar agama, belajar eh, terkenalnya waktu itu mungkin kalau sekarang sebutnya ilmu hikmah ya, dengan seorang Habib. Boleh dibilang saat itu mungkin saya kurang tahu dia benar atau enggak seorang Habib. Mungkin juga Oknum oknum, lah yang kita sebut aja. mungkin juga bukan ya. Saya juga kurang tahu, belum bisa memvalidasi ya eh, tentang kebenaran bahwa beliau adalah seorang Habib atau bukan. Tapi sebutlah sebagai oknum lah ya, untuk bisa eh, memberitahukan Tapi pelakunya ini. saat itu masyarakat sekitar memanggilnya Habib ya, Mas Robi. Betul-betul di Oke. warga sekitar di daerah situ, di kampung situ, dikenal dan terkenal sebagai seorang Habib, dan Dan pakaiannya juga sering pakaian pakaian Arab gitu. pakaian pakaian Arab, mukanya juga Arab, Oh, mukanya Arab kelihatan. juga. Iya, Oke. mukanya Arab, jadi bukan blasteran, jadi emang pure Arab. Dan sering ngadain pengajian juga di rumahnya ya, bukan di masjid. Ada pengajian rutin gitu di majelis taklimnya, begitu dekat rumahnya dia bikin majelis taklim, jadi terkenal lah. Jadi saat itu kita ada berapa orang ya? Ada satu, dua, ada dua orang, tiga orang sama saya. Jadi awalnya duaan aja, kemudian bertambah jadi tiga, jadi empat. Teman-teman saya SMP waktu itu di sekolah menengah pertama, waktu itu sekitar kelas 2 atau kelas 3 saya. Hmm, ikut ikut pengajian, ikut perkumpulan saat itu. Jadi motivasi kita itu ya belajar agama, kemudian juga ada sedikit ya dikasih doa apa biar pinter kayak gitu ya. Biar waktu itu kan ramai ya tentang bisa kebal dan sebagainya lah waktu saat itu. Nah, beliau ini terkenal untuk itu begitu. Nah, suatu saat saya diajak untuk menginap di rumahnya. Sebagai murid ataupun santri yang baik, tentu cara berpikir saya, oh iya, ini saatnya saya mendapat giliran khusus, mendapat pelajaran yang hanya saya dapatkan. Murid pilihan gitu ya, Gitu. Mas Robi. Gimana Pak? Murid pilihan. Iya, murid pilihan. Karena yang lain itu saya pada dapat sih cuman satu. Jadi emang dia sangat memilih ya mana orang yang pas, mana orang yang tidak gitu. Sehingga sehingga nanti hanya orang itu yang dapat ilmunya. Nah, saat itu saya lah orang yang terpilih saat itu. Nah, suruh menginap. Jadi waktu itu ya hari Sabtu ya, waktu hari libur. Jadi saya diundang ke rumahnya sendirian. Jadi di rumahnya diajak menginap seperti itu. Nah, karena saya sebagai orang yang berpikir, oh yaudahlah nanti saya dapat ilmu baru nih gitu. Saya dapat hal yang nggak didapatnya oleh orang lain. Nah, dalam posisi itu saya tibalah satu malam ya, Pak Ben dan semuanya tidur gitu. Nah, saya tidak berpikir macam-macam ya tidur aja kan begitu ya, seperti pada umumnya kalau kita menginap ke rumah orang kan. Tapi anehnya di sana tidurnya bukan sekedar tidur Pak Ben. Ternyata ada adegan yang bikin saya geli-geli basah Pak Ben. Mulai deg-degan nih saya dengarnya. Iya, jadi situ ada adegan dewasa Geli-geli ya. basah. Ada adegan dewasa yang dilakukan oleh saya dan oknum tersebut begitu. Oke, sebentar, Adegannya. Mas Robi. Adegan Hmm, dewasa waktu itu Mas Robi udah dewasa belum? Kayaknya belum Pak Ben karena SMP itu awal mula akil balik ya. Awal mula akil balik baru mimpi itu. Jadi masih polos lah saat itu Pak Ben. Sebagai orang yang masih polos juga nggak tahu ini saya sedang diapain begitu. Karena saat itu kan internet tidak seperti sekarang, HP pun HP SMS begitu. Jadi saat itu pun saya sebagai orang yang alim ya, boleh dibilang ya dekatnya sama orang-orang yang rajin sholat, gitu, rajin mengaji. Jadi nggak ada lah ajakan-ajakan yang ke arah sana Pak Ben. Jadi pengetahuan saya terhadap hal yang seperti itu, hal yang itu Pak Ben, itu kurang begitu.
Jadi polosnya saya tuh saya berpikir ya udahlah nginep dapat jadi murid pilihan, santri pilihan, dan nanti suatu saat akan dikasih ilmu gitu saat itu. Nah, ketika itu terjadilah sebuah kejadian yang saya bilang tadi itu geli basah itu Pak Ben. Jadi digerayangin gitu. Jadi saya juga pertama agak aneh, saya mencium bau anggur merah. Jadi kelasnya bukan ini Pak Agung, bukan whisky ya, bukan yang wine gitu. Ini anggur merah sih, Bos. Kayak pernah Ang- nyium Anggur ini bau-bau teman saya yang suka minum anggur merah ya, kayak anggur cap merah. orang tua gitu ya. Iya, cap orang tua. Baunya itu khas kan gitu. Saya bilang, kok bau ini? Saya bilang, saya nggak, waktu itu saya tidak buka mata. Saya emang pura-pura tidur, jadi dalam keadaan sadar itu Pak Ben. Oh, jadi setelah minum itu, kemudian ada adegan digerayang-gerayangin. Jadi gerayanginnya itu ya memang menggunakan anggota tubuh dia ya, menggunakan pipi dia yang banyak bulunya kan. Dia emang Arab kan. Nah, saya tuh agak, waduh ini saya diapain ini? Saya diapain gitu kan. Mungkin Pak B mikir saya keenakan ya. Enggak Pak B, saya kebingungan sebenarnya. Saya mungkin mikir keenakan ya. Gitu. Saya Ngapain? bingung, itu posisi bingung. Mungkin banyak yang nggak percaya ya, mungkin nggak percaya gitu. Masa sih gitu? Masa nggak keenakan? Itu bingung karena geli. Daerah leher dia tuh dipakai pipi dia begitu, diendus-endus seperti itu. Jadi saya sendiri bingung, ini saya diapain begitu. Sebagai perjaka yang saat itu perjakanya hilang. Saya sebagai perjaka tulen ya Pak Ben. Perjaka tulen yang secara tiba-tiba saya nggak tahu ini adegan apa gitu. Apakah ini salah satu eh, eh, pemberian ilmu khusus tersebut begitu kan? Saya berpikir itu, jangan-jangan ini cara untuk ilmunya diturunkan begitu dengan cara seperti ini. Nah, saya waktu itu Masih diem aja Pak Ben. Saya tidak positif. bergerak Pak Ben. Dan tidak merespon ya Pak Ben ya. Di garis Hmm. bawah tidak merespon. Jadi saya tidak tiba-tiba merangkul gitu, tiba-tiba loncat atau salto enggak Pak Ben. Jadi saya diam, diam, diam. Jadi itu diam. Nah, saat itulah tangan dia mencoba masuk gitu, tangan dia masuk. Nah, saya juga nggak tahu juga ini apa lagi begitu. Masuk ke Kenapa ada sarungnya Mas Robi. Iya Dalam betul. celana Masuk. lah ya. Mm-mm. Gitu. Memegang Nah, ini saya pusaka nggak tahu Mas nih. Robi. Saya nggak tahu juga ini adegan apa lagi begitu. Apa yang akan terjadi setelah ini kan gitu kan. Nggak tahu juga saya gitu. Nah, setelah itu masuk, terjadilah yang Pak Ben tadi bilang itu. Tapi nggak sampai tumpang tindih Pak Ben. Karena kan nggak tumpang tindih dong. Karena kan sama-sama. Nggak adu pedang juga dong. Iya kan. Jadi tangannya masuk, kemudian gitu-gitulah Pak Ben. Ini gitu-gitu Pak Ben. Apa itu istilahnya Pak Ben? Apa Pak Ben? Kosong itu kosong itu istilahnya. Ah, ya, itu oslok-oslok ya. Jadilah itu gitu. Sampai titik di mana saya tidak bisa mengendalikan ya namanya digituin begitu. Keluar begitu Pak Ben. Dan eh, endingnya itu adalah langsung disuruh mandi dan disuruh sholat berjamaah. Jadi waktu itu udah sana mandi, mandi besar, saya sholat berjamaah, kemudian saya suruh azan komat ya. Jadi nggak ikut ke masjid, kita di musola itu saya azan, saya komat, itu sholat berjamaah setelah itu. Itu persis kayak adegan suami istri sih sebenarnya ya. Habis hubungan, sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Iya, Nah setelah itu, sholat lagi ya Mas Robi ya. sholat iya, karena habis ibadah kan Pak Agung. Oh iya iya. Itu imamnya YBS Habib, juga. ya Habib itu ya, oknum Habib itu. Iya. Jadi saya juga karena masih dalam kondisi bingung itu, masih kondisi bingung ini apa, ini gimana gitu. Cuman kebingungan itu saya informasikan kepada keluarga untuk saya harus bagaimana gitu, karena orang tua juga eh, Marah kurang Mas tahu Robi. ya zaman dulu. Tapi marah waktu Menindakinya saat itu. marah karena dulu kan belum begitu viral ya Pak ya, Pak Ben Hmm. semuanya tentang hal-hal seperti ini gitu. Jadi cuman bingung, cuman nanya ke keluarga yang lain juga, wah ini mah tindakan yang tidak harus ditindaklanjuti begitu. Waktu itu Hmm. di SMS menggunakan nomor yang tidak dikenal begitu. Cuman karena dia tahu ya kan, kekhawatiran ini akan merujuk kepada saya yang melaporkan itu, yang mengancam itu,
Dia datang ke rumah gitu, datang ke rumah dalam kondisi dia nggak tahu rumah saya di mana sebenarnya itu. Tiba-tiba datang aja. Oh, dari mana nih orang gitu? Datang, nah dalam kondisi itu saya kaget. Nah, karena kaget, ya saya juga panik kan harus ngomong bagaimana. Memang tidak membahas hal itu. Coba kelihatan sekali dia ingin mengancam bahwa jangan sampai kamu ngomong ke banyak orang, karena satu saat nanti ya saya akan bertindak lebih jauh lagi begitu. Begitu Pak Ben, kurang lebihnya. Jadi saya adalah salah satu korban oknum Habib yang melakukan tindakan asusila yang kurang lebih ada adegan yang tadi itu Pak Ben. Dan sampai dengan saya menceritakan ini kepada teman-teman saya di tongkrongan, teman-teman saya di manapun gitu, saya bercerita dengan enteng saja. Mungkin banyak orang berpikir apa tidak trauma, apa nggak gimana-gimana. Nah, saya berpikir tidak ada pikiran apa-apa karena polos gitu aja begitu. Saya tidak menjadikan hal itu hal yang apa ya. Kalau mungkin banyak cerita gitu, tiba-tiba menjadi Saiful Jamil gitu kan, yang main juga sama cowok lagi Saiful karena Jamil. trauma gitu kan, alasannya begitu. Ataupun menjadi siapa gitu, jadi kalau sebutnya di seorang jadi boti ya, jadi boti, jadi Ah, melakukan lagi gitu, nyari korban yang lain. Nah itu kebetulan di saya tidak terjadi hal tersebut gitu, karena saya Putus berpikir, Rangga. oh itu terpisah aja gitu, tidak menjadi luka batin, nggak menjadi hal yang lucu aja. Oh ternyata saya adalah orang yang pernah berada dalam kondisi itu dan ya udah begitu, tidak ada efek apapun gitu. Itu sih, cuman nah, ya udah karena memang oknum tersebut sudah nggak ada, udah meninggal. Ya saya juga kurang tahu seperti apa. Cuman dari saya ini salah satu korbannya, teman saya yang SMP yang lain pun ada juga yang kena juga begitu. Diajakin juga sama dia dan terjadi adegan yang lain sih Pak Ben. Adegan lain. Kalau saya kan adegan yang tadi itu ya. Itu yang tadi itu Pak Ben. Koslok-koslok Ya, itu kan. Iya, dan, kalau yang dan lainnya itu ternyata ternyata nggak Mas Robi sendirian ya, dan ternyata ada beberapa mm, teman yang tidak nggak mengalami Pak hal yang Agung. sama. Ada yang lain juga gitu. Jadi mungkin juga sebelum saya juga ada lagi saya kurang tahu. Cuman setelah saya tuh ada yang cerita tentang kondisi yang sama diajak menginap, kemudian terjadi satu hal yang seperti itu gitu. Jadi saya berpikir wah ini nggak beres, dari situ saya stop. Cuman ada teman saya yang lanjut karena teman saya ini karena dia anak yatim dan kemudian dia juga apa punya bakat dalam hal keilmuan seperti itu. Jadi dia emang nggak diapa-apain, dijaga karena dia anak yatim dan mungkin dia juga tahu takut kualat ya kalau dia melakukan hal yang buruk pada anak yatim gitu. Jadi dia nggak diapa-apain, makanya dia terus berguru sama orang tersebut. Kalau saya udah langsung dari kejadian itu udah stop karena tahu kejadian berikutnya kan nanti kalau saya masih belajar di situ disangka saya ketagihan Pak Ben. Dan Ya dilarang makanya juga. saya stop. Mas Robi sama orang tua dilarang juga untuk belajar lagi. Orang tuh gak melarang sih, nggak sampai melarang ya, cuma lebih ketakutan aja karena kan dia kan sosok figur ya. Mm-mm. Sosok figur yang terkenal di masa itu, jadi khawatir dia melakukan intimidasi ya, karena dekat, dekat sama polisi, dekat sama penguasa begitu. Jadi takutnya dia bikin framing yang lain begitu, nanti sayang masalah. Jadi orang tua lebih kayak takut aja gitu, tapi nggak ada omongan apa-apa. Cuma dari saya sendiri, udahlah nggak ke situ lagi gitu. Mhm. Wah, ini kan fenomena yang menarik ya. Jadi kalau selama ini kita mendengar cerita atau membaca dari berita, nah ini kan pengalaman langsung ya, pengalaman sendiri dan ternyata memang benar-benar ada gitu. Hal-hal Hmm. seperti itu memang benar-benar ada dan kondisinya mungkin sama juga dengan orang-orang yang mengalami saat ini dan mereka takut karena itu adalah sosok otoritas gitu. Punya pengaruh, punya Pemilik ya, nama, atau bahkan apalagi kalau membawa-bawa nasab keturunan nabi gitu jadi takut kualat gitu kan ada ya Mas Robi ya. Iya. ya, ya, Nah, ya, ya, ya. nah ini gimana Pak Ben? Kalau kalau ternyata memang cerita itu tuh ada dan ternyata ya kita dengar langsung ya dari pelaku. Bukan pelaku, korban. Korban. Heeh. Kita Korban. kita Korban dengar ini. iya kita dengar sendiri dari korban yang kita tidak membaca berita yang kita nggak tahu korbannya dan ini ternyata Mas Robi cerita sendiri dan itu ada gitu. Hmm. Sampai sekarang juga masih banyak. Ini kira-kira apa yang terjadi Pak Ben dengan Ya, ya. situasi-situasi seperti itu? Ini perlu
ini ya, perlu dipelajari lebih jauh ya. Ini fenomena alami ya, atau memang ada dorongan-dorongan tertentu yang sehingga memicu orang melakukan hal itu. Kalau Ya, tadi pertama paling enggak kita turut prihatin ya dengan pengalaman Mas Robi dengan Ristawi itu. Dan satu sisi lagi untungnya Mas Robi itu bisa menghapus trauma itu Pak ya, bukan menjadi bagian trauma. Ya nggak tahu kita, tapi minimal Mas Robi bisa mensikapi itu dengan positif ya, ya. Jadi Pak Ben masih aman kalau sekamar sama Mas Robi. masih aman. Jadi Yakin, Mbak Ben? Coba dicek bagian tubuh mana yang yang kenapa-napa. karena karena rangkaiannya terputus kalau dalam dari apa literasi apa dari apa uh, apa dari buku-buku bacaan pengetahuan yang kita lihat kan proses itu bisa berkelanjutan kan karena orang korban seperti itu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dialami ya sehingga terjadi rantai apa jadi kayak siklus ya yang tadinya menjadi korban tiba-tiba berubah menjadi pelaku. Nah itu di Mas Robi saya lihat sisi positifnya kayaknya terputus rangkaiannya itu dan kita turut bersyukur Kan memorinya udah dan dihapus Pak Ben memorinya. ya, ini sudah dihapus itu Udah cleansing Pak Ben. dan Udah cleansing. cleansing, Mbak Ben. Beda dong, Cleansing. jebolan Jangankan Sojourner soalnya. jangankan Ya, yang jalan. memori itu, memori sholatnya aja udah cleansing Pak Ben. Kayaknya itu lebih ke malas kayaknya. Lebih ke malas kayaknya. Ya, minimal kita bisa bercermin dari peristiwa itu ya. Kalau apalagi tadi ada aroma anggur merah itu berarti dilakukan mungkin barangkali di bawah pengaruh itu bisa juga kan. Nah, Hmm. Nah, kalau cerita Dewi Renuka tadi kan yang melakukan si Dewi Renuka. Kalau ini ceritanya Mas Robi ini kan yang melakukan sosok laki-laki kan, yang biasa kita panggil oknum ya, dari salah satu Habib gitu. Nah, itu mungkin nggak kalau orang yang mengaku sebagai Habib, kemudian mendapat kepercayaan masyarakat, lalu dia mempergunakan kepercayaan itu untuk membenarkan tindakannya gitu. selalu ada terbuka kemungkinan itu Pak ya. Peluang-peluang seperti itu akan terjadi. Nah ini Nah, karena korbannya kan laki-laki, Mas Robi gitu. Ada pernah dengar korban perempuan nggak, Mas Robi? nah, nah, Kemungkinan kalau saya lihat ya, karena setelah saya pun dia dekat dengan polisi ya. Nah, itu saya juga mulai curiga nih, jangan-jangan polisinya juga kena juga nih sama dia gitu, karena kelihatan banget dia deketin gitu, dipepetin terus gitu tuh. Jadi dia memang mainnya sama yang punya pedang juga, Pak Agung. Main pedang dia Oh, sukanya. Jadi nggak suka sama lobang dia. Jadi ya udahlah, mungkin sama laki-laki aja dia. mungkin oknum polisinya juga setipe, Mas Robi ya. Ya, jangan-jangan juga ya. Saya juga kurang tahu. Nah ini, Orientasinya emang udah jelas ya, beda. Iya, betul betul. Orientasinya satu aja dia, nggak dua aja. Jadi iya ya ini mungkin kan, kalaupun sama perempuan sama istrinya dia. Punya istri masalahnya, Pak. oh, Sama oh istrinya punya aja dia. istri, oke oke oke. Mm-mm. Dan kalau saya dengar cerita Mas Robi bahwa temennya itu juga dijebak dalam sebuah peristiwa, tetapi sama istrinya bertiga jadi ya. Ya, itu beda cerita lagi. Dia ada dapat adegan yang lebih beruntung dari saya, Pak Agung. Iya, jadi sama istrinya dan dipaksa untuk ngapa-ngapain istrinya begitu. Nah, saya Mencium nggak tahu tuh. bagian rawan istrinya gitu ya. Jadi saya juga nggak ngerti itu nama adegannya apa Pak Ben ya. Jadi apa? Tigaan ya, trisam ya. Apa itu istilahnya? Ya itulah pokoknya. Jadi saya juga, ada lagi yang baru lagi dan beda gitu, nggak kayak saya. Saya bilang karena mungkin teman saya yang lebih punya pengalaman ya, karena dia punya banyak pacar ya, banyak ganti-ganti pacar. Jadi udah pernah nih kayaknya gitu. Jadi diajakin langsung ke situ begitu, begitu saya mikirnya. Gitu. ternyata Nah, bisa tapi ya. ini kan bisa jadi refleksi untuk Inces yang punya anak laki-laki ya, masih kecil kan. Kalau melihat fenomena-fenomena seperti ini ada ketakutan nggak kalau misalnya anaknya itu dideketi oleh oknum guru spiritual gitu. Pasti
ada lah Pak, karena cerita yang saya dengar dari Mas Robi ini nggak hanya dari Mas Robi, teman saya juga yang cerita seperti ini. Dan posisinya dia perempuan dan akhirnya jadi kecenderungan seksualnya juga jadi berbeda. Nah, eh, ya itu karena Oh, teman-temannya perempuan ini. ya mm-mm, Oh, perempuan tapi oknumnya laki-laki si pelaku. enggak perempuan juga. Oh, perempuan juga. Gitu. Oke. Jadi karena dia eh, ceritanya memang masuk di pesantren yang perempuan semua, akhirnya kecenderungannya jadi ke situ. Oh, pesantren tapi perempuan semua. Mm-mm, Oke, oke. gitu. Jadi memang udah bisa dibilang rahasia umum. Jadi ya eh, jujur kalau saya sih jadi tidak memilih untuk ke situ gitu ya misalnya karena punya anak itu untuk memasukkan anak ke institusi yang agamis banget malah jadi ngeri gitu. Hmm. Karena kejadiannya itu ya Mas Robi kan kita tahu orangnya, temenku tahu orangnya gitu jadi lebih nyata. Iya, 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 iya. Dan ternyata memang di sekitar kita yang nyata banyak kejadian ya seperti ini. Banyak Pak. Wah, ini kalau Cuma ada, begitu diangkat di sosial media kan kayak sekarang jadi berita jadi kayak ya ya rahasia umum itu sebenarnya hmm, udah terungkap aja gitu tapi cuma ada eh, denial kan. sebenarnya kalau Ya, ada ya. Dian Purnama tadi kan akan gabung ya Dian Purnama. Kalau dari sisi Dinsos kan dia punya data itu. Dan bagus juga tadi kalau Dian apa tadi berhasil Nah, gabung iya. bisa cerita dari sisi data, data real dari dinas sosial gitu. Apa korban-korban pelecehan itu. Terdata itu Pak ya, di Dinsos Terdata ya. Pak Ben, iya di dinas sosial terdata Pak Ben. Iya, iya. Dari situ bisa dilacak ya peristiwa yang melatar belakangi perilaku seseorang ya. Iya, iya betul. Kalau saya kira sih memang sudah ya, karena banyak psikolog yang sudah ngomong juga ya. Cuman kan karena kondisi masyarakat kita itu yang masih mitologi minded, mitologi kalau turunan ini pasti benar, kalau turunan ini nggak bisa dibantah itu loh yang kadang-kala susah dilepasin gitu. Jadi kalau mereka-mereka yang tinggal di tidak di kota yang jarang sekali mengakses berita kan takut kalau ngalamin itu. Atau jangan-jangan malah jadi berkah. Iya Iya, benar dapat Iya berkahnya di ini kan. di framingnya berkah ya. iya kalau zaman Iya dulu kan betul. kalau raja itu datang ke sebuah kampung dan menginginkan salah satu wanita di situ walaupun itu nggak dinikahi kan keluarganya itu malah seneng loh ditidurin raja gitu karena berkah gitu. Iya, iya. Zaman dulu ya itu zaman dulu. Mungkin masih juga zaman sekarang ya Pak ya. Dikasih dengan apa jadi ditidurin gitu sama sosok otoritas itu membanggakan gitu. Iya Banyak iya Hmm, masih mendapat ilmu khusus sih. iya. iya, iya. Iya. Jadi kayak eh, sebenarnya ini pelecehan seksual tapi dibungkus dalam jadi sesuatu yang oke gitu. Nah Iya. kira-kira Mas Robi kalau sekarang kan di tempat Mas Robi itu kan sudah banyak pesantren, sudah banyak lembaga agama gitu. Kalau Mas Robi sering berdialog dengan teman-teman lintas agama itu ada nggak saran-saran khusus supaya orang tua itu bisa menjaga anak-anaknya atau memberikan pengetahuan lah kepada anak-anaknya. Kalau ada tingkah laku yang seperti ini sebaiknya dijauhi atau dihindari gitu. Ada nggak Hmm, edukasi itu Mas Robi? sebelum ke sana Pak ya, cerita ini pun bukan hanya di agama Islam ya, di agama lain seperti Kristen atau Katolik atau agama lain pun ada ya. Hmm. Jadi kayak seperti pastor ataupun romo melakukan ini kepada jamaahnya yang perempuan juga secara diam-diam juga ada begitu. Cuman ya kembali lagi seperti halnya di Islam begitu, itu ditutupi dan pasti kalau dia salah satu jamaah speak up yang disalahkan adalah jamaahnya gitu. Hmm. Jadi memang ada di mana-mana bukan hanya di Islam saja Nah, kondisi seperti ini. berarti di forum dialog antar agama itu mereka juga saling cerita ya Mas Robi?
Iya, 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 sering cerita. Cuman ketika bukan di rumah ibadah ya, karena kan ada romonya. Hmm. Jadi tempat Hmm. tongkrongan, tempat ngopi lah. Jadi cerita Hmm. itu, dan itu pun yang berani ya, yang berani emang ngebongkar ataupun cerita tentang hal itu gitu. Jadi mereka cerita sendiri begitu. Jadi ya memang ya sama aja sebenarnya gitu kejadian-kejadiannya dilakukan oleh yang punya otoritas tinggi dalam agama, kemudian dia melakukan pada yang lebih rendah gitu. Biasanya jamaahnya, santrinya, muridnya dan sebagainya gitu. Bahkan ya kalau mau kita lebih jauh lagi di beberapa komunitas spiritual juga seperti itu kan, terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang ada di sekitar kita lah gitu. Nah, untuk antisipasinya tadi menjawab dari Pak Agung, itu memang masalahnya kalau di pesantren itu, kalau kita pernah dengar itu, banyak kan cara orang tua melempar anaknya yang nakal agar lebih Hmm. baik dengan dididik di pesantren begitu. Jadi kalau zaman saya itu orang-orang yang masuk pesantren itu ya banyak kan yang memang dia agak nakal begitu, dengan harapan dia lebih baik begitu ketika masuk pesantren. Hmm. Walaupun ketika masuk SMA ataupun sekolah yang di luar pesantren itu dia kembali lagi begitu, jadi malas ibadahnya gitu, jadi lebih liar begitu. Kenyataan seperti itu. Cuman kalau edukasi sampai dengan si anaknya tidak sampai ke sana, harus mengetahui itu kurang, kurang ataupun tidak ada lah boleh saya bilang. Hmm. Karena dari pemerintah pun tutup mata ya, karena otomatis si pemerintah pun akan dekat dengan yang namanya tokoh-tokoh agama, di mana tokoh agama itu melindungi sesama tokoh agama lainnya, begitu. Sehingga yang dia Hmm. lakukan adalah itu dijadikan pelajaran, begitu. Tapi tidak ada tindakan preventif ya, agar tidak terjadi di kemudian hari, tidak ada gitu. Ada seminar, saya tidak tahu kalau di beberapa daerah lainnya, cuman di sini nggak ada penanganan khusus ataupun Hmm. tindak lanjut agar tidak terjadi hal-hal seperti itu di pesantren, Nah, gitu Pak. oke. Sebenarnya kan ini jadi satu materi di pendidikan seksual ya seharusnya kan. Kalau Iya, ada strangers Iya, gitu kan. betul Pak. Iya kan kalau harusnya ada disampaikan ya. Kalau di kebetulan kalau di sekolahnya anak saya sih di kelas 5 itu akan dapat pendidikan karena kan udah mau pada masuk usia nanti SMP gitu ya. Dari kelas 5 itu ada di pendidikan seksual. Jadi bukan hanya anaknya yang dikasih seminarnya, tapi orang tuanya juga jadi tahu cara menangani anak juga gitu. Jadi ya memang harus dari institusi sih Pak dan dari pemerintah. Jadi kalau tidak ada pendidikan seksual yang ya mungkin kan tabu ya masih dikira tabu tapi padahal sangat menurut saya penting ya untuk sosialisasikan gitu. Jadi tahu misalnya semudah misalnya bagian mana sih yang boleh disentuh sama tidak hmm, disentuh itu ya ya. paling enggak. Ya, jadi kalau kalau pendidikan itu edukasi itu ada kan anak paling tidak kan punya proteksi ya kalau ada strangers itu orang lain yang menyentuh bagian ini saya harus mundur gitu kan ya. Nah, itu. Jadi It- anak-anak tahu kan, bukan hal yang ditabukan gitu loh, Pak. Jadi kita lebih terbuka juga sih sebenarnya. Orang tua maupun di tempat pendidikan ya, sekolah gitu. Mhm. Biar anak-anak juga tahu kalau udah diapa-apain, oh ya, udah cepet-cepet dia hal ini nggak bener gitu. Mhm. Hmm, Itu harus. memang nggak ada ya. Kalau kita lihat nggak ada ya. Atau mungkin ada tapi sedikit. Sece- Secara umum nggak ada Pak, tapi kalau ya makanya itu kalau kebetulan di sekolah anak saya memang ada gitu. Di emang di pas udah masuk kelas 5 itu nanti akan diajarin dan akan dibeber, Hmm. dibabar semuanya. Nah, itu kan bagusnya harusnya menjadi di semua sekolah dasar untuk pendidikan seksual. Iya, iya. Ini masalahnya kalau tempat-tempat yang agak terpencil, yang tidak terjangkau oleh edukasi itu susah ya. Iya, iya Betul Pak. Pak, apalagi dengan tabu ya. Kalau Karena di sekolah Islam itu kayaknya agak sulit, Pak, untuk bilang atau bicara tentang hal itu ya, karena kan mereka tidak open minded ya, tidak terbuka. Karena contoh aja, ketika kita membicarakan tentang kondom, Mhm. itu kan sama dengan melegalkan seks, seks bebas di kalangan Islam-Islam yang fanatik itu. Oh, Jadi persepsinya ketika gitu ya.
persepsi seperti itu begitu. Jadi bukan untuk pengaman, bukan untuk menekan Mm-mm. kelahiran, tapi mereka berpikir wah ini untuk melegalkan seks bebas. Nah ini aja udah kesalahpahaman begitu. Nah apalagi nanti sampai membahas tentang tidak boleh ini. Nah ngomong untuk bahasa seperti itu aja kan mereka takut entah itu dosa, entah itu bahasanya jorok, entah itu apa Mm-mm. begitu kan. Jadi mereka tidak berani sampai sana. Makanya kalau ada pemerintah itu lebih bagus. Tapi kalau ada institusi sekolah Islam itu sendiri itu, Mm-mm. kalau saya lihat sih kayak di sekolah anak aja untuk kayak model kayak Incis ini belum sampai sana. Mungkin nanti saya bisa usulkan tuh kalau misalnya ada obrolan wali kelas untuk ada usulan untuk kelas 5 ya yang menjelang dia mau fase remaja Mm-mm. itu. Ya, Oh, paling tidak dalam kan mungkin teman-teman yang mendengarkan video ini, yang menyaksikan video ini, kita bisa berupaya bersama-sama ya untuk memberikan edukasi. Ya, paling tidak ke orang-orang dekat kita yang bersentuhan langsung dengan dunia-dunia yang akan mungkin kemungkinan kemungkinan banyak akan terjadi hal seperti itu gitu. Jadi kayak tadi ya kayak pendidikan termasuk di pendidikan seksual bahwa kalau ada orang asing walaupun itu gurumu itu adalah pemuka agama, tetapi kalau dia melakukan hal-hal yang sudah di luar nalar, menyentuh bagian-bagian tubuhmu yang rawan, ya kamu harus menjauh atau kamu harus menolak gitu. Ya, kan pelajaran-pelajaran itu penting ya sebagai edukasi. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mendengar video ini bukan video bukan sebagai judgement bahwa ada atau institusi atau agama tertentu yang melakukan itu sama sekali bukan ya. Video ini sebagai edukasi karena pengalaman langsung dari Mas Robi dan keprihatinan kita terhadap hal-hal ini yang terus berulang. Ya mudah-mudahan teman-teman terus menyuarakan itu. Paling tidak share kembali video ini deh ke keluarga-keluarga. Nah, bisa klik share, linknya kasih ke grup-grup yang sangat mungkin terjadi seperti itu supaya pengalaman Mas Robi ini bisa jadi pelajaran gitu. Ya permintaan kita kan nggak banyak gitu kan. Permintaan kan hanya share aja video ini sebagai bentuk edukasi gitu. Iya. supaya Nah, lebih Ya, banyak orang yang ya itu paham. kan sudah sebagai support ya, support sebagai edukasi yang baik. Kalau Hmm. teman-teman mau melakukan support yang lain boleh juga gitu kan. Mau kirim dana juga bisa, Hmm. kirim eh, makanan juga bisa. ngirim kopi ya kan. Yang penting jangan ngirim ngirim doa aja ya Pak Ben ya. Ngirim doa kayaknya kurang ya kurang. Iya, Boleh juga sih, tapi iya. kurang aja. Bentuk bantuan yang apa yang nggak modal itu doa. Iya, Nah itu iya, iya. teman-teman, jadi teman-teman yang mendengarkan ini supaya bisa share video ini sebagai bentuk bahwa ada kejadian itu di sekeliling kita, bagaimana upayanya kita untuk melindungi hal itu, kemudian mengurangi bentuk-bentuk perlakuan seperti itu sebagai edukasi seksual ya, pendidikan seksual sejak dini gitu. Nah itu harapan saya. Oke sekarang Pak Ben, harapannya Pak Ben. Harapannya ya tadi kayak Mbak Dian ini sudah ini ya sudah menemukan dalam sisi ini Mbak Dian termasuk yang beruntung ya karena lingkungan sekolah anaknya itu di apa menjadwalkan program itu. Tapi kan tempat-tempat lain belum ada. Nah, saya kira dengan ini saya harapan kita sih orang yang tidak beruntung seberuntung Mbak Dian itu yang sekolahnya tidak ada pelajaran itu ya mudah-mudahan dengan ini bisa ikut belajar, bercermin. Sekali lagi ini kita tidak menjas, tidak menghakimi atau menyalahkan pihak-pihak tertentu, mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Tidak, ini bagian cermin kita, bahasan kita memang membahas budaya, membahas spiritual. Ya namanya teman ngopi lah, apapun kita obrolkan ini. Ini Iya. bukan, ini kan ya orang ngopi apapun muncul begitu aja lah Nah, sambil menikmati sebagai kopi bentuk kita. edukasi ya Pak Ben ya. Bagian ya syukur-syukur bisa ada manfaatnya bagi teman-teman yang mendengarkan. Ya, tadi Mas Robi sebagai orang yang sudah memberikan pengalamannya, Inces juga di sekolahnya sudah ada satu bentuk apa tindakan praktis untuk edukasi seksual gitu ya. Ini Pak Ben baru saja ngasih pendapatnya. Nah, sekarang Pak Mida nih. Harapannya apa kepada teman-teman yang dengerin video ini? Ya, dengan lihat video ini ya biar
sebagai orang tua kalau saya ya, sebagai orang tua kan bisa lebih bijak gitu memberikan wadah atau tempat kemana anaknya akan melanjutkan pendidikan. Make sure dulu everything safe gitu dan memberikan pendidikan seksual dengan cara yang bijak juga lebih cepat kepada anak-anaknya agar bisa menjaga dari hal-hal seperti itu karena kan tempat pendidikan atau sekolah tempat kita menitipkan anak untuk melanjutkan pendidikan bukan memberikan kontribusi trauma yang berkepanjangan kepada anak yang melanjutkan kehidupan bangsa kan kalau mentalnya rusak kan selanjutnya rusak harapan saya di situ Pak thank you. Ya, oke, terima kasih teman-teman yang di sini dan kembali ya bahwa harapan kita semua di teman ngopi ini setiap kali hal-hal yang kita bahas ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menjadi edukasi bagi kita semuanya. Nah, jadi gimana Pak Ben? Untuk edisi Ho selanjutnya masih adakah nanti kita bahas lagi? Pak, ho itu peristiwa sepanjang sejarah, Pak, sepanjang masa, Pak. Tidak akan lekang waktu. Berarti masih ada judul-judul lain ya nanti di video selanjutnya ya. Peristiwa berulang, ya kan? Hanya tokohnya saja pelakunya yang berbeda. Nanti masih ada peristiwa-peristiwa terus seru di teman ngopi berikutnya. Kayaknya nanti ini Pak Ben, usulan saya mendatangkan pelaku Pak Ben. Jadi ini ke korban Pak Ben. Mendatangkan pelaku. Lebih adil Kayaknya ya. seru deh. Iya ya, kita bisa mengulik apa yang mendorong dia melakukan itu, ya kan? Iya. Nah, ini ya, kalau pelaku. ada teman-teman pelaku yang mendengarkan dan mau pakai topeng nggak apa-apa atau ngadep ke belakang gitu nggak apa-apa sambil kita tanya-tanya nanti hubungin aja nomor admin yang ada. Iya, boleh. Adminnya kan Ya, ganti collab. kan nomornya. Oh iya. Waduh, harus dihapus nih kayaknya. Nomor yang lama. Iya. Diedit Iya, ntar masukin aja admin yang lain ya. Iya di deskripsi di edit Mas Robi. Bilangin Bilis pasti. Oh iya. Ya Pak, saya langsung edit nanti. Habis selesai. Oke, baik teman-teman yang mendengarkan video ini juga terima kasih banyak. Kalau berguna silakan share video ini sebagai bentuk kepedulian kita pada pendidikan di Indonesia, perkembangan anak di Indonesia, supaya ada hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa diputuskan oleh para orang tua. Oke, kalau gitu ngopi kita. Ngopi. Masih ada Pak Ben. Wah, udah habis ya. Ada. Habis. Saya segentong.